nggak ada kabar baik gitu. Kabar baik? Ya 2026 insya Allah ada. Ada ya? Ada. Coba deh dibuka dulu dengan kabar baik lah gitu 2026 gitu kan. Kabar baiknya, Kabar baik. 2026 itu di 2026 nanti ada program pemerintah yang itu akan sangat membantu masyarakat Indonesia, membantu kita semua. Salah satunya. Dan ini aku rasa ini sangkut pautnya dengan perekonomian Indonesia. Artinya roda perekonomian Indonesia akan semakin membaik. Di bawah 165 cm lebih kurang, tidak terlalu tinggi, cantik, terlihat seksi tapi elegan, dikenal banyak orang, terutama kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak Gen Z sekarang sudah tahu karena beliau masih eksis. Kabar baiknya menikah. Lagi doa ya. Gimana sehat lo? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Belakangan ini gue nggak pernah fokus ngikutin kayak dulu. Ini ramalan apa nih yang udah gue ramal kemarin itu bisa ya apa yang udah tembus segala macam, yang udah terjadi segala macam, karena memang kebetulan sekarang kan kita nggak cuma kita tapi saudara-saudara kita satu Indonesia sedang berduka untuk saudara-saudara kita di Sumatera terutama sedang pemulihan. Jadi gue juga fokus ke sana. Gue juga kebetulan juga gue orang Sumatera, bapak orang Palembang, ibu orang Minang. Jadi gue ngerasa bersalah. Ada rasa bersalah. Kenapa gue ada penerawangan, ada ramalan, ada prediksi seorang diri gue nih menyatakan di beberapa tempat, salah satunya juga di Bang Densu, bahwa akan ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Terus yang kedua, ramalan penerawangan tentang selebritis yang video perselingkuhannya terbongkar. Ya mana? Satu juga ngikutin. Satu itu di sini. Memang udah kejadian. Apa? Coba. Ada. Oh, Di sini. dia di sini. Masa? Di sini. Jujur nih ya, gue tuh kadang-kadang, maaf ya Maya, gue bukan nggak respect sama lu ya. Gue juga sebenarnya skeptis juga sih Maya. Iya. Gue kalau dengerin lu kadang-kadang, orang kalau ngomong nih kayak ngasal gitu, tapi kok banyak juga yang kejadian. Jadi gue juga nggak mau terlalu berpatok ya. Tapi itu ya di sini ya. Itu satu. Kedua, salah satu aktor multitalenta yang ternyata kita akan mendengarkan kabar duka pergi lebih dulu. Ini siapa nih beneran? Inisialnya M, itu juga di sini. Multitalenta, lebih ke komedian, rambutnya agak gondrong, laki-laki. Ya. Oh itu. Cuma kan banyak orang tuh, gue lihat tuh banyak orang yang cocok logi. Ada yang bilang dari Iskak almarhum. Waktu itu ada yang bilang beliau nggak ada kabar baik gitu. Kabar baik? Iya. 2026 insya Allah ada. Ada ya? Ada. Coba deh dibuka dulu dengan kabar baik lah gitu 2026 gitu. Kabar baik kita jangan kabar buruk dulu ya. Kabar baik dong. Pertama, aku mulai dari alam semesta atau public figure selebritis atau yang lainnya. Bebas. Dari mana yang lu nyaman? Oke. Yang pertama dari dunia entertainment, dari selebritis. Kabar baiknya. Kabar baik. 2026. Denny Sumargo tambah anak 1 laki-laki. Sembarangan banget lucu nih. Lu jangan sembarang kalau nggak kejadian gimana lu? Gak apa-apa, karena kan aku manusia bang. Oke. Aku manusia, aku bukan Tuhan. Oke. Aku berkali-kali bahkan beratus-ratus triliun kali aku bilang dimanapun aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Jadi kalau misalkan nggak terjadi, ya karena aku manusia, aku bukan Tuhan. Aku hanya memprediksi. Ya, seperti yang netizen bilang aku hanya nebak-nebak, ya betul, aku nebak-nebak, tapi aku menebaknya dengan batinku. Dan aku meyakini tebakanku, seperti yang kalian bilang, netizen bilang, tebakanku melalui batinku. 2026 kabar baiknya Denny Sumargo tambah anak laki-laki. Biasanya pakai inisial, lu nggak mau pakai inisial aja ya? Misalnya kenceng banget. Oke, lanjut deh. Ini jadi ini juga nih parameter. Lanjut. Gue deg-degan jadinya. Kabar baik
Yang kedua, selebritis wanita usia 50 tahun lebih, penyanyi pop, rambutnya pendek, rambutnya bondol, senior, sangat terkenal, lagunya lebih ke nostalgia, pernah gagal menikah, sudah punya anak, sangat dikenal sekali, tinggi badannya 160, di bawah 165 cm lebih kurang, Ada tinggi badan. tidak terlalu tinggi, cantik, terlihat seksi tapi elegan, dikenal banyak orang, terutama kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak Gen Z sekarang sudah tahu karena beliau masih eksis. Kabar baiknya menikah, inisialnya S. Itu tadi usianya udah lumayan ya? Yang digambarin. 50 ke atas. Menikah. Kabar baik. Kabar baik tuh. Kabar Jadi baik. kenapa aku bilang kabar baik, Bang? Karena sosok selebritis wanita ini belakangan ini selalu jadi gunjingan banyak orang. Selalu banyak jadi gosip. Dibilang pacaran sama brondong, dibilang nyimpen brondong, dibilang merebut atau mendekati suami orang, dibilang sudah usia 50-an tapi kok pernah berhubungan atau pernah berpacaran dengan yang usianya lebih muda, bahkan jauh. Nah, sosok ini penyanyi pop, lagunya lebih ke nostalgia, sangat terkenal, rambutnya pendek, orangnya kecil, inisialnya S. Gue beku mulu kepala gue tuh nggak tahu siapa loh. Kalian yang nonton mungkin lebih kayak bisa ini, gue tuh kayak di blok sama dia. Kayak ada energi ngeblok, gue nggak bisa mikir siapa gitu loh. Kalau di aku sekarang bahkan tergambar, Bang. Mukanya kecil, badannya kecil, segini, ramping tingginya segini, rambutnya pendek, mukanya cantik, kalau pakai anting suka bulat gitu di visualku ya. Murah senyum, baik hati, terlihat wallahualam ya, baik hati, anggun, nggak banyak neko-neko kalau Istilahnya lihat belakangan ini ya. Tapi Sudah masih- sangat senior, masih warawiri? masih aktif. Oh, masih warawiri. Serius, Serius, gue ngeblank gue. Kalian mungkin lebih tahu ya. Oke, apa lagi? laki-laki, Laki-laki, komedian, komedian, hitam manis, hitam manis. kurus, Hmm. ya berat badannya 65, kayaknya nggak sampai 70, Itu berat badannya. tingginya 170-an, rambutnya gondrong, multi talenta, orangnya lucu, disukai banyak orang, berdarah Jawa Barat, kabar baiknya menikah, insya Allah di 2026, kalau nggak meleset di 2026 akhir, November, Desember 2026. Komedian, Oke. rambutnya gondrong, wajahnya jelas, matanya sipit, orangnya lucu, disukai banyak orang. Ya kan komedian, lucu dong pasti. Oh nggak laku dia ya. Komedian sebenarnya rambut gondrong banyak, tapi komedian satu ini berasal dari tanah Jawa Barat. Tanah Jawa Barat. Statusnya sekarang itu duda. Status duda. Oke. Ada kabar baik lagi. Gue demen nih kalau kabar-kabar baik nih, ya kan? Kabar baik, karena tadi saya baru nyebut Jawa Barat, belakangan ini banyak sekali pemberitaan, bahkan juga orang-orang di luar sana, termasuk warganet di sosial media sering nanya kalau aku live di mana di platform sosial media, nanya Jawa Barat gimana semenjak kejadian saudara kita yang di Sumatera. Bahkan ada salah satu, kalau nggak salah, kepala atau pimpinan daerah yang menyatakan memberikan warning terhadap Jawa Barat, peringatan untuk bencana musibah ya. Bahkan juga ada di luar sana warganet yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab itu membuat konten palsu Hat Gumai, bilang kalau ada AI, ada fotoku tapi pakai kalimat bilang
Hart Gumai menyatakan Jawa Barat akan bencana begini segala macam di 2025 2026. Itu bohong, itu palsu. Oh, ada yang bikin kayak Ada. jadi kayak lu yang ngomong gitu, Betul. tapi AI. Tapi AI. Bilangnya kalau Jawa Barat Akan terkena musibah. itu bohong. Bencana. Itu bohong. Oh, lu nggak pernah ngomong Nggak gitu? pernah. Oke. Kalau dulu pernah, tapi kalau nggak salah 3-4 tahun yang lalu. Oh, Sudah kejadian lama. Waktu itu pernah sama Nikita Mirzani. Oke. Tapi udah kejadian, tapi sudah lama itu. Oke. Kalau nggak salah daerah Cianjur apa di mana gitu. Iya. Tapi untuk 2025, 2026 nggak ada sama sekali. Nah, kabar baiknya kemarin atau tadi pagi aku ngelihat Bang, ada salah satu pejabat daerah menyatakan, memberikan peringatan, warning, Jawa Barat hati-hati, kita harus waspada segala macam. Itu bagus kalau menurutku. Iya, betul. Tapi aku mau mendinginkan semua saudara-saudaraku yang ada di tanah Jawa Barat. Menurut penerawanganku, yang dibilang bencana besar yang akan terjadi di Jawa Barat, di Bandung Raya, itu nggak akan terjadi. Itu kabar baik. Insya Allah nggak akan terjadi. Semoga ya. Semoga. Karena kan yang dinyatakan itu bencana besar. Ya. Kalau nggak salah dari Lembang, sesar Lembang atau apa gitu. Yang terutama di Bandung Raya katanya. Nah, kalau menurutku Oke. nggak terjadi. Karena itu kan digambarinnya besar. Besar Iya. itu kan berarti banyak korban, Betul. banyak kerugian kan. Oke. Berarti besar ya. Yang Iya. tidak terjadi ini besar ya. Betul. Kecil-kecil ada Di di Jawa Barat. Kita kan masih ngomong Jawa Barat tadi. sebenarnya ini yang kulihat masih sama seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Di salah satu kabupaten, terutama Bandung Barat, tanah longsor. Kecil-kecil lah, maksudnya nggak sampai besar banget Nggak gitu. besar. Oh, tapi ada korban jiwa tuh. Ada, Oke. tapi nggak besar, nggak banyak. Rumah hancur, Karena tanah longsor kan. ya, tapi nggak besar. Ini apa di penerawanganku di 2026. Tapi aku yakin segala sesuatu yang kuterawang, segala sesuatu yang kulihat, ini bisa nggak terjadi dengan bantuan doa. Oke. Jadi mari untuk semuanya, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, terutama Jawa Barat, yang kita berdoa untuk Jawa Barat dan untuk semuanya supaya nggak ada bencana dan musibah. Ya. Walaupun sedikit kan tetap jiwa ya. Betul. Jadi itu satu, benar doa. Kedua, lebih diantisipasi gitu. Daerah-daerah yang orang yang tinggal daerah-daerah yang kemungkinan longsor. Nah, itu lebih waspada aja tuh. Saya petunjuk gitu. Sekaligus jangan lupa doanya supaya tidak terjadi lah hal-hal buruk di sana. Betul. Bagaimana dengan politik? Untuk di 2026 pastinya aku melihat untuk pemerintah kita Indonesia akan jauh lebih meningkat, akan jauh lebih baik. Oke. Pertama, perekonomian aku melihat di 2026 terutama untuk UMKM, untuk para pengusaha-pengusaha yang dari menengah ke bawah, 2026 semakin meningkat. Oke. Aku melihat di 2026 ada salah satu program pemerintah. Sebentar, aku mau bilang ya, ini aku nggak mau masyarakat di luar sana bilang Hart Gumai itu Intel katanya. Aku bukan Intel. Silakan dicari tahu, aku bukan Intel sama sekali. Jangan-jangan lu udah punya informasi duluan Nah, gitu. itu salah satu. Itu kedua, aku udah dapat informasi duluan, nggak ada sama sekali ya. Tapi memang dari apa yang aku lihat, ada salah satu program di 2026 seperti sekarang kan yang sedang lagi ditingkatkan, dinaikkan untuk pendidikan sama kesehatan gizi anak-anak, makanan bergizi gratis. Nah, di 2026 aku melihat ini untuk UMKM ya. Jadi untuk saudara-saudaraku semua di sana di Indonesia yang kalian itu pengusaha-pengusaha rumahan, menengah ke bawah, dari menengah ke bawah ya, itu di 2026 nanti ada program pemerintah yang itu akan sangat membantu masyarakat Indonesia, membantu kita semua salah satunya. Dan ini aku rasa ini sangkut pautnya dengan perekonomian Indonesia. Artinya roda perekonomian Indonesia akan semakin membaik, akan semakin meningkat. Oke. Yang kedua dari sisi pariwisata. Oke.
tentunya menurutku 2025 sekarang sangat menurun karena memang adanya bencana sekarang di Sumatera Barat kan pariwisatanya sangat terkenal. Iya. Salah satunya. Iya. Tapi di 2026 aku melihat dari sisi pariwisata Indonesia akan semakin meningkat. Tapi aku nggak hanya ngomong meningkat, tapi karena aku melihat di 2026 ada salah satu tempat wisata, bukan di Bali, bukan di Jogja, bukan di Lombok, bukan di Sulawesi, tidak pernah terdengar, tidak pernah terekspos, tidak pernah tereksplor, tidak pernah terangkat. Tempat ini akan menjadi pusat perhatian seluruh negara, satu dunia. Berada di salah satu kabupaten terpencil, kabupaten kecil di provinsi di Indonesia. Ini akan menjadi pusat perhatian dunia, akan viral. Viralnya bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai mancanegara. Karena apa? Ada hewan langka yang baru terekspos, ada di sini. Tempat itu? Ya. Oke. Masuk ke sebuah desa, desanya jauh, desa kecil, seperti hutan, banyak pepohonan, lalu ada seperti mirip-mirip danau, airnya berwarna hijau toska, lalu di situ juga ditemukan hewan langka yang baru ditemukan, viral, nanti juga muncul di berbagai media, jadi sorotan media yang memviralkan pertama kali perempuan masih muda, bisa dibilang ABG yang pertama kali akan muncul dan juga akan menjadi, dan sosok ini juga akan menjadi viral nanti, sosok perempuan ini di 2026. Ini akan mengangkat dunia pariwisata Indonesia di 2026. Kalau nggak meleset di 2026. Wah, kabar baik. Oke. Ini enak diminum dulu biar enak. Coba kita bicara dulu tentang yang ringan dulu ya, yang ringan. Ada nggak di 2026 berita artis yang paling bikin kaget? Bikin kaget di 2026 selebritis di dalam sebuah jeruji di penjara. Katakanlah ini bisa aku bilang kalau di penerawanganku narapidana. Bikin kaget karena meninggal dunia. Kalau nggak meleset di 2026, selebritis cukup terkenal di dalam penjara dia. Iya, narapidana. Jadi meninggalnya cerita di dalam penjara. Meninggalnya dalam penjara karena bikin kaget. Itu bikin kaget. Laki-laki. Dah. habis. Oke. Kalau perceraian itu kan di 2025 banyak banget ya. 2026 piye? Kalau selebritis yang sangat-sangat terkenal, yang namanya sangat besar, yang istilah kata itu dari gen lawas sampai gen Z, itu semua kenal sosok selebritis ini. Perceraian di 2026 itu 4 orang. 4 orang ya? Yang orang. sangat terkenal. Yang sangat-sangat terkenal. Semuanya tahu. Nenek-nenek, intinya ABG, semua tahu. Orang tahu ya? Dia terkenal lah gitu. Iya. 4 orang. Semua kalangan masyarakat tahu. Ada yang perselingkuhan nggak dari 4 orang? Semuanya perselingkuhan. Semuanya karena orang ketiga. Ada yang KDRT nggak? Satu diantaranya KDRT. Ada satu ya? Iya. Sampai berdarah-darah. Innalillahi. Sampai dihujat. Gempar tuh? Gempar. Oke. Kalau ada yang tumbang nggak? Tumbang tuh artinya jatuh lah dia posisinya, yang tadinya mungkin namanya besar, akhirnya karena apa kredibilitasnya jatuh gitu ya. Ada yang tumbang nggak? Untuk selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai nol ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini laki-laki
masih muda, rambutnya agak panjang, berkulit putih, aktor, sering main film, ada juga sinetron, tapi lebih dikenal layar lebar, melakukan kesalahan, viral, malu, dihujat, hal yang tidak senonoh, segala sesuatu dalam kehidupannya merosot. Selebritis, laki-laki, kulit putih, rambutnya agak panjang, tingginya kurang dari 170 cm kalau nggak salah, nggak sampai lah 170, lebih kurang ya. Kalau nggak meleset, lebih banyak layar lebar, matanya agak sipit, sangat terkenal, sangat dikagumi banyak kaum hawa, masih muda, masih single, masih lajang, masih bujang. Oh, berarti bukan menengah ya, dia termasuk di atas lah terkenalnya gitu ya? Iya, di atas. Sangat terkenal. Bahkan sekarang namanya juga masih besar. Di 2026, hati-hati, waspada. Kalau ada yang merasa, karena kan belakangan ini setiap kali aku menerawang itu ada yang merasa gitu. Seperti kemarin Kang Sule. Oh iya, Kang Sule, aku lihat tuh. Kang Sule kan sempat merasa karena ada konten-konten yang dibuat palsu segala macem. Iya. Padahal itu bukan lu ngomong ya? Kang Sule. Itu AI ya? Itu AI. Itu buatan oleh monyet-monyet di luar sana itu, Bang. Sabar Bang ya. Iya. Terus sampai lu dihubungin Sule? Aku Iya. yang ngubungin Kang Sule. Oh, lu ngubungin? Ya, aku kirim DM, Kang Sule, Bang gitu. Ini aku Hadgumai, bilang gitu. Salam kenal. Walaupun memang sebelumnya pernah di salah satu kita sama-sama di salah satu program pernah. Maksudnya aku jadi co-host, beliau jadi bintang tamu. Iya. Terus aku bilang, Kang Sule, aku mau bilang nih ada monyet-monyet yang bikin konten palsu, bilang gitu. Ini bukan aku, bilang gitu. Kalau Kang Sule nggak percaya, silakan cari apakah benar Hadgumai bilang Kang Sule sampai meninggal dunia, apakah Kang Sule sakit segala macam, itu nggak ada. Kalau ada, silakan, aku bilang itu. Hukum aku. Oh, di konten palsu itu, lu seolah-olah bilang kalau Kang Sule akan meninggal dunia. Betul. Jelas itu, dia ngomong gitu. Itu AI itu. Oh, kurang ajar. Makanya kalau aku seperti yang netizen bilang Intel, aku cari itu monyet-monyet tuh, Bang. Sabar Bang. Sabar, yang penting udah diklarifikasi. Iya, kan? udah. Sulenya, Kang Sule akhirnya bilang apa? Kang Sule akhirnya alhamdulillah terbuka, dia bales katanya, oh iya katanya gitu. Iya Kang Sule, Bang itu silakan cari, itu nggak ada sama sekali ya, bilang gitu. Oke. Akhirnya besoknya Kang Sule di beberapa program TV, di berbagai infotainment, Kang Sule mengklarifikasi juga bahwa itu bukan Hadgumai, katanya gitu. Oh, dia kan malah ngebelain lu karena Iya. memang bukan lu. Betul. Gitu. Gitu. Nah, Oke. jadi tadi ngomong apa ya, Bang? Tadi kita itu agak melenceng dikit ya. Gue cut di situ karena energi lu tuh udah kemana-mana. Jadi kita ngobrol santai dulu. Gue pengen ngobrol ringan dulu. Pertanyaan gue sebenarnya ada. Tadi gue udah simpen di kepala. Ada nggak orang berilmu lah, maksudnya berilmu ya, kalau bahasa kita di Paralus kali ya, berilmu ya. Jangan ketawa dong lo. Yang kan nggak mungkin dong kalau secara logika ngubungin sampean, nanya-nanya gitu kan, nggak mungkin dong. Kan dia berilmu. Orang berilmu. Iya, berilmu gitu kan. Ngubungin sampean gitu nggak mungkin dong. Ada nggak? Ada. Ada. Ini enak deh. Gue juga bisa terawang deh. Kalau bohong ketawa dong gua. Nah, Ya, dia kan ada. berilmu gitu ya. Ngubungin lu nggak bingung itu? Ada orang yang berilmu, yang ilmunya lebih besar dari Hadgumai. Oke. Ya seorang Hadgumai kan nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Dasarku bukan ilmu, dasarku agama. Oke. Aku juga, kalau dia kan dia berguru, kalau aku juga berguru, tapi guruku Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalau dia kan gurunya ada bentuknya gitu. Oke. Terus tampilannya hitam. Kalau aku kan, aku cerah.
kadang kuning, kadang merah. Iya. Hati gue nggak pernah lah. hitam-hitam. Warna-warni lah ya. Iya, malah sebenarnya si beliau ini yang kayak dukun, bukan aku gitu loh. Oke. Nah, tapi ya udahlah ya. Akhirnya sosok ini ya Ngubungin lu? pernah ngubungin terus ketemu. Ketemunya pun nggak sengaja, bukan karena kemauanku, aku mau, bukan. Karena jujur bang, aku itu seorang Hatguma itu, diriku ini orangnya punya prinsip. Jadi kalau aku sudah suka sama orang, baik itu teman, sahabat, aku akan selalu nempel. Kapanpun dia ini pasti sebisa mungkin aku datang. Tapi kalau aku udah nggak suka sama orang, even itu walaupun itu nggak pernah ketemu, aku nggak akan pernah mau. Dengan sosok yang berilmu ini, yang seperti dukun ini, beliau ini, aku dari awal hanya melihat dia di media sosial, di TV dan lain-lain, dengan kebesaran namanya, dengan kebesaran sosok dia. Nah, sosok ini menghubungi, akhirnya kita ketemu, itu bukan karena kemauanku, karena aku dijebak oleh temanku. Jadi tujuannya dia mau ketemu lu apa? Ternyata tujuannya untuk ketemu itu, tujuan pertama adalah minta diramal. Masa? Iya. Serius sama? Detik pertama aku duduk, beliau langsung ngomong, Pai,